Polrestabes Surabaya, Jawa Timur membongkar penipuan berkedok investasi properti, industri, dan pergudangan. Komplotan mafia tanah ini menipu 22 korban yang juga ahli waris tanah seluas 1,7 hektar dengan kerugian mencapai 100 miliar rupiah. Aparat Polrestabes Surabaya meringkus 3 tersangka penipuan berkedok investasi properti. Selain menangkap 3 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa surat tanah yang sudah dimanipulasi. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui, modus tersangka adalah menawarkan sejumlah bidang tanah di lokasi komplek pergudangan dan industri di kawasan Manuan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya pada tahun 2019. Pelaku sukses memperdaya 22 warga ahli waris dari tanah seluas 1,7 hektar. Surat tanah dimanipulasi hingga penguasaan fisik tanah beralih kepada pelaku yang kemudian coba dialihnamakan di BPN. Membuat seolah-olah terjadi adanya jual beli tanah. Namun yang dapat kita buktikan bahwa mereka melakukan upaya-upaya yang meyakinkan dari petugas, baik dari BPN maupun instansi lain, yang mengakibatkan mereka percaya. Jadi seolah-olah mereka membuat keadaan palsu, terjadinya adanya jual beli, padahal tidak terjadi. Aparat meminta warga yang pernah berhubungan atau melakukan transaksi dengan para pelaku untuk segera melapor. Karena tidak menutup kemungkinan kasus ini terus berkembang. Karena masih dimungkinkan adanya korban lain yang belum melaporkan. Dari Surabaya, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Nachota Yesida untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan hak alih tanah yang sekarang sudah mengarah ke mafia tanah di Surabaya, Jawa Timur. Nachota. Andrew, Sira dengan pemirsa, benar sekali di wilayah Surabaya terdapat penipuan lahan yang belakangan ini mulai ramai dan tadi juga sempat dilakukan rilis atas kasus ini. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Selamat sore, Pak Oki. Selamat sore, Mas. Pak Oki, ini kemudian pertama kalinya membongkar sindikat penipuan lahan di wilayah Surabaya ini yang nominalnya cukup besar. Ini bagaimana Pak awalnya? Jadi awalnya kami mengungkap kejadian ini berdasarkan dari informasi. Kami melakukan penyelidikan. Jadi kita melakukan penyelidikan dari bulan Februari, akhir Februari kita lakukan penyelidikan. Kita menemukan informasi yang cukup bagus sehingga kita tingkatkan menjadi penyidikan. Pak, ini kemudian ada 22 keluarga benar atau dan nominalnya berapa kerugian yang dari tahun ke tahun hingga tahun 2021 ini? Kalau dihitung dengan harga tanah yang sekarang, kerugian mencapai minimal 170 miliar. Karena tanah yang coba dikuasai oleh mereka itu seluas 1,7 hektar. Oke, ini kemudian ada banyak sekali korban. Modus awalnya dari pelaku ini membujuk para korban ataupun juga warga yang kemudian tertipu ini seperti apa pengakuan dari tersangka? Jadi modusnya mereka ini, mereka mencoba untuk memanipulasi data, ya, mencoba untuk memanipulasi data dan memberikan keadaan palsu, sehingga dengan cara seperti itu mereka bisa menguasai tanah tersebut. Namun dengan kerjasama kami dari kepolisian, BPN, kemudian dari kejaksaan, bahkan support dari pengadilan juga, kita sering menyampaikan perkembangan kasus ini, ya alhamdulillah kita bisa bongkar ini. Nah, infonya kemudian lahan ini tidak berbentuk tanah saja, ada bentuk kos-kosan, rumah, benar Pak begitu? Ya betul, semi permanen semuanya. Ya. Apakah nantinya juga terbuka kemungkinan ada korban lagi mengingat ini sudah cukup lama penipuan yang terjadi di kawasan Surabaya Pak? Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan itu, jadi kami menyampaikan juga kepada masyarakat, silahkan melaporkan apabila ternyata ada dugaan-dugaan seperti ini, masalah terkait masalah tanah. Ya.
Itu sih. Pak, ini sindikat apakah kemudian juga nanti dikembangkan bisa siapa tahu mungkin juga melakukan penipuan yang sama di lokasi lain? Apakah ada mengarah ke sana atau sejauh ini masih dalam proses? Jadi ini kita masih dalami Mas, kita masih kembangkan apakah mereka melakukannya di tempat lain juga. Nah makanya kita himbau pada masyarakat silahkan apabila memang ada kecurigaan tentang mengenai kegiatan mereka ini silahkan melaporkan kepada kami. Karena mereka modus operandinya berkomplot, beberapa orang, kemudian dia menggunakan status palsu, sehingga orang yang mempunyai hak benar terhadap tanah tersebut, itu dia tidak bisa mengurus surat-surat tanahnya. Jadi mereka memanipulasi, ada yang berperan untuk mencari tanahnya, kemudian dia ada yang berperan menjadi seorang pemilik tanah, kemudian dia lakukan ikatan jual beli antar mereka sendiri, kemudian mereka mencoba untuk, mereka sudah melakukan gugatan perdata antar mereka sendiri. Hal itulah yang digunakan mereka sehingga mereka bisa mengurus ke BPN, sehingga muncullah peta bidang yang selangkah lagi akan menjadi sertifikat. Nah, itu yang menyebabkan pemilik asli tanah tersebut dia tidak bisa mengurus peta bidang tanahnya. Terima kasih Pak Oki. Nanti kita tunggu lagi update dari Polrestabes Surabaya seperti apa. Terima kasih Pak Oki. Itu tadi Sira dan juga Andro di Surabaya. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan kasus, mengingat ini jumlahnya cukup fantastis, ada sekitar 170 miliar kerugian. Kami kembalikan ke studio di Jakarta.